Rahayu. Seberapa penting sih kita untuk menjaga ucapan, menjaga kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut kita, menjaga kalimat demi kalimat yang kita tuliskan di media sosial kita. Ya, kita sama-sama tahu ya, semua adalah vibrasi, semua semua adalah energi, dan semua mengandung vibrasi. Untuk melatihnya begini, misalnya ya, dirasa nih di sini, diamati, yang sederhana aja, aku belum bisa dicoba nanti di di rumah masing-masing. Aku belum bisa. Rasakan getarannya di sini, getaran energinya. Aku belum bisa. Terus ucapkan lagi, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Rasakan getarannya. Powernya pasti beda. Atau ucapkan berapa aku harus bayar. Aku harus bayar berapa. Terus tinggal dirubah aja kalimatnya. Pertukaran energinya berapa? Rasakan. Pertukaran energinya berapa? Aku harus bayar berapa? Berapa aku harus bayar? Nah, rasakan. Jadi sampaikan, dirasakan getaran energinya, ya. Kalimat demi kalimat. Boleh dicoba kalimat negatif, kalimat positif, kalimat negatif, kalimat positif. Dan rasakan sendiri nanti bedanya. Nah, semua yang kita sampaikan itu adalah getaran, energi, mengandung vibrasi yang itu bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Kita jangan ngomong tentang orang lain dulu ya, ngomong tentang diri kita sendiri aja. Itu bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Kita yang mengucapkan paparan energi itu ke kita sendiri dulu. Ini belum bahas tentang orang lain ya, belum bahas tentang orang lain, masih tentang diri kita sendiri. Jadi sangat penting untuk menjaga ucapan, sangat penting untuk menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, untuk menjaga kalimat-kalimat yang kita ketik di media sosial juga. Karena paparan yang paling dekat adalah kita sendiri, dan itu bisa mempengaruhi orang lain ketika orang lain mendengar atau orang lain membaca tulisan-tulisan kita. Jadi menurutku sangat penting ya. Bagaimana dengan semua yang ada di media sosial, apalagi dengan zaman seperti sekarang ya. Tahun depan ini kita ada pesta politik dan kericuhan, kerancuan, ya, saling perang di medsos, saling lempar bom molotov, itu sudah dimulai dari sekarang. Aku sudah antisipasi. Aku sudah antisipasi. Untuk teman-teman yang biasa mengikuti Facebookku, ini udah beberapa minggu aku sudah antisipasi. Aku tidak terlalu update di Facebook. Aku tidak terlalu update di medsos. Aku tidak terlalu banyak menulis juga. Aku tidak terlalu mengupdate kegiatan-kegiatanku juga di media sosial. Untuk mengantisipasi apa? Karena setiap kali buka media sosial, itu kan beberapa berita itu langsung keluar di timeline kita. Updatean-updatean dari teman-teman kita, updatean-updatean dari yang bersponsor dan segala macamnya.
Dan itu tidak semua memberdayakan. Kadang-kadang itu tidak sengaja baca. Tidak sengaja baca, dan ketika energinya tidak bagus ya otomatis kita terpapar. Nah, untuk mengantisipasi itu, aku mulai batasi sekarang. Tidak terlalu update, tidak terlalu banyak membaca juga di media sosial. Benar-benar aku batasi. Untuk apa? Untuk menjaga kewarasanku sendiri. Untuk menjaga energiku, untuk menjaga vibrasiku, supaya tetap dalam kondisi baik. Begitu teman-teman. Tidak itu saja. Pada saat kita berkomunikasi dengan teman, ya, saat kita ngobrol dengan teman-teman kita, biasanya pada saat kita ngafe atau makan siang, makan malam dan segala macam, itu kan sering juga pembahasan itu liar dari masalah politik, finansial, habis itu masalah pergolakan ekonomi secara global, dan segala macamnya. Bahkan tidak jarang juga kita saling memberitakan atau saling ngobrol tentang teman kita yang lain yang tidak ada di situ. Apa ya, gosip ya. Kita gosipin orang-orang yang tidak ada di situ juga. Entah itu selebritis, entah itu elit politik, entah itu teman kita sendiri, entah itu anak kita sendiri dan segala macamnya. Nggak apa-apa, sebatas yang diobrolin itu tetap dalam koridor positif ya. Tetap membangun, tetap menginspirasi, nggak apa-apa. Tapi kan tidak jarang kita itu juga susah untuk mengontrol omongan-omongan kita sendiri. Yang paling ditakutkan adalah ketika kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, obrolan-obrolan yang keluar dari mulut kita, itu obrolan-obrolan yang mempunyai muatan energi yang kurang bagus. Itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Yang terpapar yang pertama adalah diri kita sendiri. Terus yang terpapar yang kedua, ya orang yang kita ajak bicara. Yang terpapar selanjutnya karena energi itu bergerak, ya orang-orang yang ada di situ akhirnya. Orang-orang yang ada di sekitar situ. Gitu teman-teman. Itu yang benar-benar harus dijaga. Ngomong sedikit, gunakan kalimat-kalimat baik, ya, gunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mempunyai energi atau mempunyai vibrasi yang tinggi. Hindari kata-kata yang sebaliknya, yang mempunyai energi dan vibrasi yang rendah. Karena apa? Ini kita tidak sedang dalam rangka membicarakan orang di luar kita. Tapi orang pertama yang akan terdampak, yang akan terpapar dari energi yang rendah itu adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita selalu menggunakan kalimat-kalimat negatif, otomatis kita jadi vibrasinya rendah. Energinya nggak murni, energinya terkotori, ya itu akan berdampak di dalam kehidupan kita, dari cara berpikir kita, rasa kita, otomatis akan mempengaruhi kehidupan kita yang lain. Jadi sederhananya, gunakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang positif, ya, supaya energinya baik dan vibrasinya baik. Sederhananya begitu. Karena ketika kita menggunakan kalimat-kalimat sebaliknya, kalimat-kalimat yang kurang baik, kalimat-kalimat yang kurang sopan, kalimat-kalimat yang mengandung energi yang kurang bagus, akhirnya berdampak dengan vibrasi kita yang kurang bagus. Yang terpapar pertama atau yang terdampak pertama kali adalah diri kita sendiri. Ketika itu mempengaruhi energi kita, ya, energi kita jadi tidak murni, habis itu vibrasi kita juga jadi rendah. Ketika energi dan vibrasi kita rendah, itu akan mempengaruhi rasa kita dan akan mempengaruhi pikiran kita. Dan otomatis akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita.
Itu yang pertama. Terus yang kedua, akan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kita di rumah nih, ya otomatis akan mempengaruhi seluruh isi rumah kita. Di situ ada anak kita, ada istri, mungkin ada suami, ada mertua, dan segala macam. Seisi rumah itu nanti akan terpapar semua. Ini kelihatannya sederhana, hanya mengendalikan kalimat, hanya mengendalikan kata-kata. Tapi dampaknya, efeknya sangat besar untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu ya teman-teman. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Rahayu. Dadah.